Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Nopal Hamdi dari kelas 1 TTA Politeknik Kalteks Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan simbol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Nopal Hamdi dari kelas 1 TTA Politeknik Kalteks Riau, Prodi Teknik Elektronika Telekomunikasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang simbol OP-AMP, yaitu dimana V1-nya sebagai kaki inverting dan V2-nya sebagai kaki non inverting, VCC dan VE sebagai power supply, dan VO sebagai tegangan output. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rangkaian dasar OP-AMP. Dapat kita lihat gambar dari rangkaian dasar OP-AMP berikut ini. Di situ terlihat bahwa sebenarnya tegangan output yang dihasilkan tidak tergantung pada besarnya tegangan pada tiap-tiap inputnya, tetapi pada beda tegangan di antara kedua inputnya. Di sini terlihat ada V1, VD, V2 dan VO dan R1. Di mana R1 adalah resistansi input diferensial dan apa simbol? 3. Di rangkaian ini terdapat simbol V1, VD, V2, R1, RO, AOL, VD dan VO, di mana RI sebagai resistansi input diferensial dan AOL sebagai open loop voltage gain dan RO sebagai resistansi output. Oke. Baiklah, pada rangkaian dasar OP-AMP terdapat rumus, yaitu VO sama dengan AOL dalam kurung V1 kurang V2. Karena V1 kurang V2 sama dengan VD, maka kita dapatkan rumus sebagai VO sama dengan AOL dikurang, maksud saya bukan dikurang, dikali VD. Untuk memudahkan kita menganalisa rangkaian OP-AMP ini memiliki sifat, yaitu satu, mempunyai impedansi input yang sangat besar, di mana Zin. Untuk memudahkan kita menganalisa rangkaian dasar OP-AMP ini memiliki sifat-sifat, yaitu mempunyai impedansi input yang sangat besar, di mana Zin sama dengan R1. Yang kedua, mempunyai impedansi output yang sangat kecil, di mana ZO sama dengan RO. Yang ketiga, open loop voltage gain sangat besar, dan keempat, mempunyai bandwidth yang sangat lebar, dan kelima, tidak ada tegangan offset, dan keenam, diferensial input sama dengan 0. Dapat kita buat, yaitu VD sama dengan 0. Oke. Selanjutnya yaitu differential amplifier. OP-AMP dikatakan juga sebagai differential amplifier. Penguatan sangat tinggi dengan impedansi input yang tinggi dan impedansi output yang rendah. Operational amplifier berasal dari rangkaian diferensial transistor, yaitu dari rangkaian dengan 2 input dan 2 output dengan supply ganda. Konfigurasi diferensial amplifier dengan 2 input dan 2 output dapat kita lihat di gambar berikut ini. Yang gambar yang A ini adalah sebagai single ended, dan yang B ini double ended, dan
yang C ini common mode. Gambar ini adalah konfigurasi dari differential amplifier. Sama dengan penjelasan yang tadi bahwa polaritas output yang dihasilkan tergantung pada sisi di mana input diberikan. Yaitu apabila input dikarenakan pada sisi input negatif, maka output yang dihasilkan akan berbeda polaritas dengan inputnya. Demikian juga sebaliknya apabila input dikenakan pada sisi input positif, maka output yang dihasilkan akan mempunyai polaritas yang sama dengan inputnya. Selanjutnya yaitu differential amplifier. OP-Amp dikatakan juga sebagai differential amplifier. Penguatan sangat tinggi dengan impedansi input yang tinggi dan impedansi output yang rendah. Operational amplifier berasal dari rangkaian diferensial transistor, yaitu dari rangkaian dengan 2 input dan 2 output dengan supply ganda. Konfigurasi diferensial amplifier dengan 2 input dan 2 output dapat kita lihat di gambar berikut ini. Yang gambar yang A ini adalah sebagai single ended, dan yang B ini double ended, dan yang C ini common mode. Gambar ini adalah konfigurasi dari differential amplifier. Pada gambar berikut ini, yaitu yang single ended, operasi single ended input didapatkan dengan menghubungkan sinyal input ke satu input dan input yang lain dihubungkan ke ground. Sama dengan penjelasan yang tadi bahwa polaritas output yang dihasilkan tergantung pada sisi di mana input diberikan. Yaitu apabila input dikarenakan pada sisi input negatif, maka output yang dihasilkan akan berbeda polaritas dengan inputnya. Demikian juga sebaliknya apabila input dikenakan pada sisi input positif, maka output yang dihasilkan akan mempunyai polaritas yang sama dengan inputnya. Selain satu input, juga diberikan sinyal pada setiap input, sehingga disebut double ended, yaitu seperti gambar yang B ini. Sedangkan pada gambar 10.3 yang C, gambar yang C, sinyal input yang sama diberikan pada kedua inputnya. Selanjutnya yaitu tegangan output. Tegangan output ini adalah output yang dihasilkan oleh OP-Amp tergantung pada besarnya masing-masing input, tetapi pada perbedaannya tegangan antara kedua input. Selanjutnya adalah differential input. Differential input ini yaitu ketika input yang berbeda diberikan pada kedua input OP-Amp. Perbedaan sinyal yang dihasilkan adalah perbedaan pada kedua inputnya. Rumus dari differential input ini adalah VD sama dengan VI 1 dikurang VI 2. Yang selanjutnya adalah common input. Common input yaitu ketika dua sinyal yang sama diberikan pada kedua input OP-Amp, maka sinyal common yang dihasilkan adalah rata-rata jumlah kedua sinyal. Ya. Rumus dari common input yaitu VC sama dengan setengah dikali VI 1 ditambah VI 2, sehingga tegangan output yang dihasilkan adalah V0 sama dengan AD VD ditambah AC VC. Baiklah, berikut ini adalah gambar dari rangkaian differential amplifier. Apa itu rangkaian differential amplifier? Rangkaian differential amplifier merupakan komponen utama dari
OP-AMP adalah yaitu differential amplifier yang terdiri dari common emitter dua tingkat seperti terlihat pada gambar berikut ini. Fungsi dari suatu differential amplifier pada unsur umumnya adalah untuk memperkuat selisih antara dua sinyal. Dari gambar rangkaian berikut ini, yaitu gambar rangkaian differential amplifier, kita dapat menyimpulkan bahwa rangkaian differential amplifier tidak mempunyai sinyal input atau dipertegas dengan V1 sama dengan V2 sama dengan 0. 0 ini adalah tanda bahwa rangkaian differential amplifier tidak mempunyai sinyal input. Arus yang mengalir pada setiap BJT sama dengan I/O per 2. Alasannya karena IC mendekati I/O per 2. Maka kita dapatkan rumus itu V01 sama dengan V02 sama dengan VCC dikurang I/O per 2 dikali RC. Ya, selanjutnya kita akan mencari arus base. Arus base yaitu kita dapat memakai rumus IB sama dengan IO per 2H FE. Inilah rumus yang kita pakai saat mencari arus base. Setelah kita mencari arus base, kita dapat mencari VE dari rumus VE sama dengan min IB R1 dikurang 0,7 volt. Inilah rumus yang akan kita pakai untuk mencari VE setelah kita mencari arus base. Di mana VBE 0,7, maka telah kita asumsikan bahwa setiap BJT mempunyai VBE sebesar 0,7 volt. VCE harus memilih cukup besar untuk membias setiap BJT. Untuk mencari rumus dari besaran dari BJT, kita dapat menggunakan rumus yaitu VCC dikurang VEE sama dengan V source tambah VCE ditambah IC RC. Gambar berikut ini adalah merupakan rangkaian equivalent AC untuk differential amplifier. Rangkaian equivalent AC untuk differential amplifier dengan mengingat bahwa generator arus mempunyai resistansi yang sangat tinggi dan mempunyai sumber arus atau input dan output sumber arus. Dari gambar rangkaian berikut ini, kita mendapatkan rumus yaitu ZI sama dengan atau mendekati 2 dikali RI ditambah HIE. Dan rumus yang kedua yaitu ZO sama dengan atau mendekati RC. Di rangkaian ekuivalen RC AC ini tidak hanya menggunakan rumus yang dua ini, ada 4 rumus lagi yaitu IH1 sama dengan V1 dikurang V2 per 2 dikali RI tambah HIE. Dan IB2 sama dengan V2 ditambah V1
per 2 dikali RI HIE. Rumus yang kedua yaitu V01 sama dengan MIP IC RC dan VO2 sama dengan MIP IC 2 RC. Rumus yang ketiga V01 sama dengan min H FERC per 2 RI tambah HIE dikali V1 dikurang V2 sama dengan min AVD dikali V1 dikurang V2. Rumus yang keempat yaitu VO2 sama dengan min HFE RC per 2 RI ditambah HIE dikali V2 kurang V1 sama dengan min AVD V2 kurang V1. Inilah keempat rumus dari rangkaian ekuivalen AC. Pada rangkaian ekuivalen AC ini terdapat sinyal, yaitu sinyal dari V1 seperti bentuknya seperti ini, dan terdapat satu sinyal lagi yaitu sinyal dari V2. Bentuk sinyal dari V2 yaitu seperti ini. Inilah bentuk sinyal dari V1 dan V2 pada rangkaian ekuivalen AC. Pada V1 kita dapatkan yaitu penambahan sinyal seperti ini. Dan yang kedua yaitu ditambahkan ini adalah sinyal untuk mencari VO1. Dan untuk VO2 sinyal kita ibaratkan ini A dan ini B. Dan kalau untuk VO1 kita tambahkan A ditambah B. Dan untuk VO2 kita buat B ditambah A. Dan pada permisalannya adalah yang ini adalah sinyal dari V1 dan ini adalah sinyal dari V2. Dan selanjutnya yaitu input pada satu sisi. Input pada satu sisi terdapat juga sinyal V1 yaitu seperti ini. Dan VO1 seperti ini. Dan VO2 seperti ini. Ini adalah sinyal dari V1, VO1 dan VO2. Selanjutnya yaitu CMRR atau Common Mode Rejection Ratio. Common Mode Rejection Ratio atau CMRR ini berfungsi untuk menganalisa ciri-ciri noise rejection pada penguat beda atau diferensial. Kita pertimbangkan resistansi output AC yang sebenarnya. Dapat dikatakan bahwa TO atau besar tidak memadai untuk tujuan ini. Resistansi RO dapat diukur dari setiap karakteristik
output seperti pada gambar berikut ini, gambar yang ini. Dan di sini terdapat dua gambar, yang ini yang A dan B. Gambar A adalah karakteristik output JFET dengan VOS sama dengan 0, dan gambar yang B adalah gambar dari rangkaian ekuivalen AC yang tergantung pada RO. Dan selanjutnya dari RO mencegah penguatan dari rejecting mode yang muncul pada kedua input, yaitu merujuk pada gambar 10 yang ini, yang B maksud saya, gambar yang B. Maka kita ada pakai rumus atau didapatkan rumus, yaitu V1 dikurang Vx per Ri ditambah HIE. Dan setelah kita bagikan ini, kita tambahkan V1 dikurang Vx per Ri ditambah HIE, maka didapatkan yaitu Vx per RO. Dan untuk rumus kedua, yaitu kita pakai Vx sama dengan Vi per 1 ditambah Ri ditambah HIE per 2RO, atau sama dengan atau mendekati V1 dikurang Ri ditambah HIE per 2RO. Dan untuk rumus berikutnya, yaitu IC mendekati IE sama dengan V1 dikurang Vx per Ri ditambah HIE mendekati V1 dikurang 2RO. Dan rumus yang selanjutnya yaitu V01 sama dengan V02 sama dengan RCIC mendekati RC per 2RO VI. Dan selanjutnya untuk penguatan common mode kita definisikan sebagai AVC sama dengan atau mendekati RC per 2RO. Kemampuan diferensial untuk mereject noise dapat kita definisikan sebagai CMRR sama dengan output sinyal V1 atau V2 per output sinyal V1 dan V2. Selanjutnya AVD sama dengan AVD per AVC sama dengan HFE RC per 2 RI HIE per RC per 2 RO
sama dengan HFE RO per RI tambah HIE. Inilah rumus yang didefinisikan untuk diferensial reject noise atau common mode rejection ratio. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi dari OP-AMP. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifadila Sandi. Baik, kita akan masuk ke contoh soal. Itu rangkaiannya seperti ini. VI1, VI2, RI1, RI2, RO2, RO1. Di sini V sumber yang nanti yang di sini plus, di sini minus, dan di sini keluar. Dan V nya itu untuk LM 471 itu plus minus 14 volt. V sumbernya 15 volt. VI1 nya di sini 3 volt, di sini VI2 nya 4 volt. Dan untuk resistor semuanya 1 kilo ohm. Baik, yang ditanya adalah V out. Jadi rumus untuk mendapatkan V out nya itu V out sama dengan RO1 per RI1 kali dengan VI1. Habis itu kita buat dulu ya. RO1 per RI1 kali dengan VI1. Oke. Baik. Selanjutnya ditambah Vout dengan RO1 per RI1 dikali VI1 ditambah dengan dalam kurung RO2 per RO2 tambah RI2. Buat RO2 ditambah RI2 RO2 per RO2 tambah RI2. Baik, dikali dengan RO1 ditambah RI1 per RO1. Maaf, maksudnya RI1 dikali dengan VI2. Rumusnya itu saya ulangi lagi, RO1 per RI1 dikali VI1 ditambah dalam kurung RO2A di per RO2 tambah RI2 dikali dengan RO1 ditambah RI1 per RI1 dikali dengan VI2. Jadi RO1 itu 1 kilo ohm per 1 kilo ohm. Oh ya, untuk VO ini kita pakai minus ya, di sini minus, di sini minus. VI1 nya 3 volt ditambah dengan RO2 ya seperti saya bilang tadi, semua resistornya itu 1 kilo ohm. Jadi kita buat aja 1 kilo ohm 1 kilo ohm dikali dengan 1 kilo ohm tambah 1 kilo ohm per 1 kilo ohm dikali dengan VI2 nya 4 volt. Jadi dapat 1 per 1 kali 3 jadi min 3. Saya buat di atas ya. Out sama dengan min 3 ditambah 1 nih 1 kilo per 1 kilo tak 1 kilo. Misalnya ini 1 kilo 1 kilo. Oke. Jadi kita buat 1 per 1 kilo ohm
2 kilo ohm kali 2 kilo ohm per 1 kilo ohm kali 4. Oke. Ini bisa dibagi pilih silang. Jadi 1 kilo ohm coret dengan 1 kilo ohm, 2 kilo ohm dengan 2 kilo ohm. Nah, sisanya ini hasilnya kan 1 dikali dengan 4. Jadi VO nya sama dengan min 3 ditambah 4. Min 3 tambah 4 sama dengan 1. Jadi hasil VO nya itu adalah 1 volt. Baik, sekian contoh soal dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.